Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 16. Panjang Usia Tata Gata. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1518. Membina benih dan memperoleh buah adalah pembabaran dengan metode terampil. Semenjak membangkitkan tekad awal pada zaman dahulu kala, aku menegakkan 4 ikrar agung. Aku senantiasa berada di dunia saha ini, membabarkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Dalam jangka waktu itu, aku juga berada di tempat lainnya, melewati miliaran koti nayuta asamkya tanah untuk membimbing dan memberi manfaat pada semua makhluk. Kita harus bersungguh hati. Semenjak membangkitkan tekad awal pada zaman dahulu kala, selama ini dari membangkitkan tekad awal pada zaman dahulu kala, sudah berapa lama? Seberapa lama dari zaman dahulu kala? Zaman dahulu kala adalah masa lalu dari masa lalu, masa yang sudah sangat lama dan panjang. Buddha mulai membangkitkan sebersit niat, dimulai dari sebersit niat awal itu. Dia menegakkan 4 ikrar agung. Mulai dari seperti itu, dengan tubuh, ucapan, dan pikirannya. Dari mulai membangkitkan tekad, Buddha mempraktekannya dalam tindakan nyata, menyebarkannya melalui ucapan. Pikirannya membangun ikrar agung setiap saat. Dimulai dari sejak ini, Buddha Sakyamuni mengatakan seperti ini dari zaman dahulu kala, sejak dia membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Aku senantiasa berada di dunia saha ini, membabarkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Seperti inilah, sama sekali tidak pernah meninggalkan dunia saha ini, selalu mengutamakan tempat ini. Di tempat ini, Buddha mengajar dan membimbing para makhluk dalam jangka waktu itu. Aku juga berada di tempat-tempat lainnya, melewati miliaran koti. Ini menunjukkan bahwa di antara datang dan pergi, di saat menunggu sebab dan kondisi, dia akan pergi ke tempat lainnya. Datang dan pergi sebanyak miliaran koti juga merupakan waktu yang sangat lama. Seperti yang kita katakan, kita kerja di suatu tempat. Begitu jangka waktu di tempat itu telah terpenuhi, maka kita akan pergi. Setelah pergi, jika kita masih terdapat waktu, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Kita bisa pergi ke tempat lain, menggenggam waktu untuk bersumbangsi, menemukan jalinan jodoh untuk turut berpartisipasi. Tetapi tempat utama yang perlu dibimbing dan disadarkan adalah di dunia saha ini. Sisa waktunya digunakan untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk di tempat lain. Waktu yang dihabiskan juga sebanyak miliaran koti. Ini untuk memberitahukan kita bahwa lamanya waktu. Saya mengutamakannya di sini, tempat ini di mana saya berikrar untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Sepenggal demi sepenggal sebab dan kondisi, di antaranya, Buddha juga pergi ke tempat lain. Dia telah melakukan ini untuk waktu yang sangat lama. Lihatlah, semenjak membangkitkan tekad awal pada zaman dahulu kala, sudah berapa lama sejak dia membangun ikrar agung? Sudah melewati miliaran koti nayuta asamkya tanah. Karena selain tempat ini juga telah melewati waktu yang sangat panjang, juga telah sampai pada tanah lain, ke tanah yang sangat banyak untuk menuntun dan memberi manfaat kepada para makhluk.
kemudian mengajar dan membimbing para makhluk. Kita dapat melihat ini memerlukan waktu yang berapa lama. Jadi, kita harus menghayatinya, yang ingin Buddha babarkan. Semenjak dia memunculkan sebersit niat pikiran, membangkitkan tekad. Sebersit pikiran, sebersit niat pikiran ini selalu ada. Senantiasa tidak pernah berubah, selalu sangat lancar, selalu berjalan mengarah pada jalan agung menuju pencerahan. Membuka jalan ini dengan sangat tekun, jadi dia menggunakan waktu yang sangat panjang, memasuki parinirvana dan datang bolak-balik, selalu menampakkan wujud, ada kelahiran dan kematian. Pada citra dan penampakan ini, datang dan pergi adalah sebuah fenomena. Ada datang, ada pergi. Jika jalinan jodoh telah terpenuhi, maka akan datang. Jika jalinan jodoh telah selesai, maka akan pergi. Kemudian menunggu jalinan jodoh untuk datang lagi, datang dan pergi. Tidak lain adalah menampakkan fenomena di dunia manusia, tetap mempertahankan sifat hakiki yang tidak muncul dan tidak lenyap. Dengan tekad awal dan sifat hakiki, dia masih tetap datang dan pergi. Datang dan pergi seperti ini. Di tengah datang dan pergi ini menampakkan jejak kelahiran dan akhirnya memasuki parinirvana. Ini juga telah melewati kalpa yang tak terhitung. Nirvana diterjemahkan sebagai pemadaman, dikarenakan memadamkan kerisauan batin dan memadamkan penderitaan dari samsara. Makanya dinamakan pemadaman, dikarenakan bebas dari segala jenis rupa dan berada dalam kondisi maha hening dan tenang. Makanya dinamakan pemadaman, dinamakan nirvana. Bebas dari segala keberadaan juga adalah nirvana. Nirvana hanyalah suatu ilustrasi saja, secara sebutan dan gambaran bagi kita. Setelah Buddha mencapai usia 80 tahun, memasuki parinirvana, memasuki pemadaman. Sebetulnya parinirvana dan pemadaman merupakan gambaran yang dilihat oleh kita selaku makhluk awam. Nirvana ini adalah sebuah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini disebut sebagai pemadaman. Nirvana disebut pemadaman. Memadamkan apa ya? Melenyapkan kerisauan. Setiap orang memiliki kerisauan dalam batinnya. Kita memiliki berlapis-lapis kerisauan, sehingga kita tidak melihat persoalan secara jelas. Konsep dan pemikiran kita masih saja mengandung kerisauan, sangatlah kabur dan tidak jelas. Sehingga kerisauan kita belum padam. Buddha memulai pembinaan diri, membangkitkan tekad luhur, dengan cepat sudah melenyapkan kerisauan. Kerisauan telah dilenyapkan. Setiap orang yang melatih diri semestinya melenyapkan kerisauan. Maka, pemadaman dari segala kerisauan batin dengan sendirinya akan memadamkan penderitaan dari samsara. Manusia ya, suara pertama yang keluar sejak lahir adalah menderita. Sejak dilahirkan, suara pertama yang dikeluarkan adalah penderitaan. Kita menangis. Semenjak saat itu, seumur hidupnya secara perlahan tumbuh besar, perlahan-lahan menjadi tua, mendekati ajal. Kematian merupakan hal yang paling ditakuti dan dikhawatirkan oleh makhluk awam yang memiliki kerisauan. Kematian yang paling mencemaskan dan paling menakutkan ini, itulah penderitaan. Tersiksa dalam waktu panjang karena penderitaan ini. Masalah pada kelahiran dan kematian di saat
berpisah dari sesuatu yang menyenangkan. Penderitaan tidak hanya dialami orang yang mengalami samsara saja, tetapi juga orang sekelilingnya dan keluarga. Semua sangat risau dan khawatir. Ini juga adalah penderitaan. Ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh saling keterikatan dalam kehidupan manusia. Ini karena pelatihan kita belum sempurna. Maka mengalami penderitaan dari berpisah dengan sesuatu yang menyenangkan. Tentu saja, makhluk awam selalu berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hubungan antara sesama, kebencian, di mana aku harus perhitungan denganmu. Aku sangat tidak suka padamu, dengan orang yang akrab juga demikian. Saya sangat marah, sangat frustasi. Tetapi begitu terjadi sesuatu hal, tahu bahwa hidup sudah terancam, berada di ambang hidup dan mati. Saya sangat menderita. Saya tidak rela. Aku sangat khawatir. Ini adalah kontradiksi di dunia ini. Ini disebut sebagai kerisauan. Kekhawatiran dan kerisauan sangat banyak, terutama di antara hal hidup dan mati ini. Ketika mereka masih hidup, melalui saling interaksi satu sama lain, ketidaksenangan dan ketidakpuasan antara satu sama lain, mereka akan mengeluh di antara satu sama lain. Sebenarnya mereka juga terikat oleh cinta. Mereka akan selalu mengalami kerisauan dalam samsara. Jika setelah kita memahami prinsip kebenaran, kita akan merasa bebas dan leluasa dalam hidup dan mati. Ketika kita masih hidup, genggamlah waktu sebaik-baiknya. Hargailah hidup kita, supaya hidup kita tidak dilewati dengan sia-sia. Kita harus mengembangkan kebijaksanaan kita. Ini adalah menjaga kehidupan kita yang berharga, menjaga pertumbuhan jiwa kebijaksanaan kita. Bagaimana kita menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita? Yaitu mempergunakan kehidupan kita untuk bersumbangsi kepada orang banyak. Maka kita harus mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Berdana, dana paramita. Kedisiplinan, sila paramita. Kesabaran, kesanti paramita. Upaya bersemangat, wirya paramita. Meditasi, dhyana paramita. Kebijaksanaan, prajna paramita. Ini adalah cara melatih diri sendiri, berpikir dengan sungguh-sungguh. Bukankah ini bersumbangsi sambil menjaga diri kita dengan baik? Berdana adalah bersumbangsi, menegakkan sila adalah mengingatkan diri sendiri. Giat bersemangat adalah harus menjaga diri sendiri. Jadi, kita menjaga diri kita sendiri dan bersumbangsi lagi, karena bersumbangsi memerlukan kesabaran. Mempraktikkannya berulang-ulang, melatih samadhi dan kebijaksanaan kita. Ketika kita mempraktekkan samadhi dalam hidup kita sehari-hari, Buddha Dharma ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang kita perlukan latih di tengah orang banyak. Jika bisa demikian, hidup mati kita akan bebas dan leluasa. Kita telah memahami Buddha Dharma dengan jelas. Prinsip terhadap masalah dan orang juga sudah jelas. Saat datang ke dunia ini harus leluasa. Saat meninggalkan dunia ini juga harus damai, nyaman dan leluasa. Maka, pikiran kita tidak akan ada kerisauan yang kasar dan berat yang menghalangi kita. Inilah yang perlu kita pelajari dengan tekun. Jadi, nirvana adalah pemadaman. Pemadaman sendiri mengandung banyak prinsip di dalamnya. Jadi kita harus
bebas dari segala jenis rupa. Kita harus terbebas dari berbagai jenis rupa tersebut. Terdapat rupa tubuh kita, rupa hidup kita, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan bagi kita. Kita bisa memilih untuk menjadi nyaman dan leluasa. Kapanpun kita membuka mata, kita sehat, kita harus bersyukur. Kita harus melakukan hal yang benar. Ketika saatnya tiba, mata kita terpejam dan nafas kita berhenti. Kami akan merasa leluasa. Kami akan menjadi ringan dan bebas. Kita harus memantapkan hati kita dan pergi kemanapun yang benar-benar ingin kita pergi. Kita tidak boleh terikat pada rupa. Kita harus merasa nyaman dan datang dan pergi dengan bebas. Oleh karena itu, harus terbebas dari segala jenis rupa. Tidak ada ikatan rintangan dari jenis rupa ini. Jika sampai di alam seperti ini, itu adalah kondisi batin yang maha hening dan tenang. Kondisi batin tenang dan jernih selamanya adalah seperti ini, sangat hening dan samadhi. Ini adalah yang sering kita katakan, kondisi yang diharapkan. Oleh karena itu hening dan tenang. Makanya dinamakan pemadaman. Ini adalah telah memadamkan, pemadaman dari segala kerisauan batin. Telah melenyapkan seluruh kerisauan yang ada. Jadi, pemadaman dari segala kerisauan batin dinamakan nirvana. Seperti demikian dinamakan nirvana. Bebas dari segala keberadaan juga adalah nirvana. Dunia pada akhirnya adalah kosong, kekosongan dari kekosongan, tidak ada apa-apa. Kembali pada prinsip kebenaran. Jadi, kita harus menyadari prinsip kebenaran ternyata adalah tanpa esensi dan rupa. Maka kita tidak perlu melekat. Prinsip hanya untuk kita pergunakan seperti ini saja. Jadi, kita harus dengan sungguh hati menghayati prinsip kebenaran. Konsep pemikiran dan pikiran kita tidak terhalangi. Itu karena sesuai dengan prinsip kebenaran. Mari, selanjutnya, naskah sutra sebelumnya mengatakan seperti demikian. Semenjak saat itu, aku senantiasa berada di dunia saha, menceramakan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Demikian pula di tempat-tempat lainnya. Pada miliaran koti Nayuta Asamkhyatana, aku telah membimbing dan memberi manfaat pada para makhluk. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Dari tempat ini terus sampai ke tempat lainnya. Tadi sudah dikatakan, yang paling utama adalah di dunia saha. Saat datang dan pergi dari ruang ini, dia juga pergi ke sangat banyak tempat lain. Pada miliaran koti Nayuta Asamkhyatana, ini adalah yang harus kita pahami. Sebelumnya sudah jelaskan kepada semua orang. Selanjutnya naskah sutra ini. Para pria berbudi, dalam jangka waktu itu, aku berbicara tentang Buddha Dipankara dan lainnya. Juga mengatakan bahwa mereka memasuki parinirwana. Ini semua adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Sang Buddha kembali berkata kepada orang banyak, para pria berbudi, selama waktu ini, sejak saya mulai membangkitkan tekad, saya telah berulang kali datang untuk waktu tidak terhitung. Saat ini, saya kembali menyebutkan Buddha Dipankara. Buddha Dipankara berasal dari masa lalu.
asal-usul perumpamaan itu. Sang Buddha juga mengatakan hal ini di masa lalu. Ini juga pernah dijelaskan pada aspek jejak. Ini menunjukkan bahwa Sang Buddha mulai dari era Buddha Mahabhisna Jenana Bibu, mulai membangkitkan tekad. Itu adalah waktu yang lama sekali. Pada kalpa sebanyak butiran debu di masa lalu, mulai dari membangkitkan tekad bodhisattva dan tekad kendaraan besar. Selama ini dia juga telah bertemu dengan banyak Buddha. Di antara pada para Buddha ini secara khusus menyebutkan Buddha Dipankara. Ini menunjukkan kepada kita panjang durasi dari kehidupan ke kehidupan, awal dari masa lalu dan waktu tanpa akhir, sampai ada kesempatan untuk bertemu dengan sebab dan kondisi. Tubuh perubahan ini datang dan pergi di setiap kehidupan dunia, agar setiap orang dapat lebih memahami. Ini menjelaskan secara luas tentang nirmanakaya untuk menguraikan keraguan dari orang banyak. Dahulu melihat kalau dalam segala ajarannya, di sana-sini membina benih yang berbeda-beda, sehingga meragukan benihnya. Lalu melihat di sana-sini menerima peramalan yang berbeda-beda, sehingga meragukan buahnya. Dia membina benih dan memperoleh peramalan seperti ini. Semuanya tidak tahu kalau itu adalah metode terampil setelah memperoleh buah, makanya memunculkan keraguan. Dahulu, sangat lama sebelumnya, inilah prosesnya. Dia mengajar dan berbicara tentang Dharma di tempat yang berbeda. Para Buddha yang dia beri persembahan juga tidak terhitung jumlahnya. Di sana-sini membina benih yang berbeda-beda. Ini memberitahu kita bahwa selama proses berlangsung, dia menjelaskan bahwa selama proses pelatihan dirinya, dia bertemu banyak Buddha, tempat-tempat yang berbeda, menunjukkan jangka waktu yang lama, karena untuk seorang Buddha muncul di dunia, dibutuhkan kalpa yang tak terhitung. Sebelum Buddha Sakyamuni, sudah ada banyak Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Kita dapat melihat bagaimana setiap Buddha membutuhkan kalpa yang tak terhitung jumlahnya, dan beliau dapat bertemu dengan Buddha yang terhitung jumlahnya. Dapat dilihat bahwa waktu yang dilalui sangat lama dan tempatnya berbeda. Jadi, ini menyebutkan di sana-sini membina benih. Di setiap tempat, beliau mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Tetapi, membina benih yang berbeda-beda, di sini dia memberitahu semua orang. Tempat di mana saya membimbing begitu banyak orang adalah sedemikian. Semua orang jangan ragu lagi. Lalu melihat di sana-sini menerima peramalan yang berbeda-beda. Dari setiap Buddha yang ditemuinya, dia menerima peramalan dari masing-masing Buddha pada akhirnya. Jadi, setiap Buddha memberikan peramalan kepadanya satu kali, satu demi satu Buddha, terus memberi peramalan kepadanya, dan setiap peramalan berbeda. Ini terjadi di mana-mana dengan cara yang serupa. Memberikan berkah dan peramalan kepadanya. Memberikan peramalan adalah memberikan keberkahan untuk masa depan. Dengan demikian, dia menerima berkah setiap saat, dan dia terus-menerus menerima pengakuan atas pelatihan dirinya, sehingga meragukan buahnya. Terkadang, seorang Buddha tertentu memberikan peramalan akan hasil tertentu di masa depan. Ketika kita melihat pencapaian orang lain, kita berkata, "Bagaimana mungkin bagimu?"
Apakah hal ini benar-benar terjadi di masa lalu? Ini adalah meragukan buahnya. Setelah melihat pencapaian orang lain pada saat itu, ini disebut meragukan buahnya. Melihat orang lain telah mengumpulkan begitu banyak angka yang tak terhitung banyaknya, beberapa akan meragukan benihnya. Inilah keraguan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Beberapa dari kita meragukan benihnya, sementara beberapa meragukan buahnya. Dia membina benih dan memperoleh peramalan seperti ini. Semuanya tidak tahu kalau itu adalah metode terampil setelah memperoleh buah, sehingga memunculkan keraguan, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu bahwa dia telah mencapai pencerahan sejak lama dan masih tetap datang dan pergi untuk membimbing para makhluk, bertemu lagi dengan Buddha yang berbeda dan masih saja menerima berkat. Sebenarnya orang yang telah menerima berkat juga sudah melakukan benih sebab yang tidak terhingga. Demikian juga memperoleh buah akibat seperti itu. Sama seperti Manjusri dan Avalokitesvara. Sangat banyak yang sekarang hadir di tempat pencerahan, Bodhi Manda, Buddha Sakyamuni. Mereka muncul sebagai bodhisattva dan sangat bersungguh hati di tempat ini, mendengarkan Buddha Sakyamuni mengajarkan Dharma sebenarnya. Mereka telah mencapai kebuddhaan di masa lalu. Bodhisattva Avalokitesvara merupakan Satya Dharma Yoti Tathagata di masa lalunya. Bodhisattva Manjusri adalah manifestasi Buddha masa lampau yang bernama Buddha Nagaraja. Mereka telah memperoleh buah pencapaian di masa lalu dan sekarang di hadapan Buddha Sakyamuni muncul dengan wujud bodhisattva. Mereka juga datang untuk membimbing para makhluk dengan prinsip yang sama. Buddha Sakyamuni di masa lalu juga seperti ini. Dari kehidupan ke kehidupan membimbing para makhluk. Inilah yang disebut dengan sebab. Di tempat itu telah bertemu dengan Buddha. Terdapat berbagai Buddha yang berbeda. Beliau juga menerima Dharma di tempat itu. Sama halnya, beliau juga telah memperoleh pencapaian. Sehingga tidak ada yang perlu diragukan. Ketika seorang Buddha sedang membabarkan Dharma sesungguhnya, orang yang mendengarkan Dharma dirinya sendiri juga sudah memahami Dharma ini, dan tetap juga dari kehidupan ke kehidupan terus seperti ini. Tidak berhenti untuk mengakumulasikan benih sebab ini, ke atas mencari jalan kebuddhaan, ke bawah membimbing para makhluk. Proses ini harus dilalui. Inilah yang disebut bodhisattva. Dunia saha diutamakan. Di tempat yang lain, dia berulang kali datang untuk mempraktekkan benih sebab dengan membimbing dan menyadarkan para makhluk. Dengan maksud yang sama, maka kita harus bersungguh hati menghayati prinsip kebenaran akan dapat dipahami. Maka dari itu, para pria berbudi, dalam jangka waktu itu, aku berbicara tentang Buddha Dipankara dan lainnya. Ini adalah metode terampil dari kendaraan besar. Dikatakan Buddha membina diri selama 3 asamkhya-kalpa untuk mencapai kebuddhaan. Lainnya, selain Buddha Dipankara, masih terdapat banyak Buddha. Di tengah proses tersebut, semua ini adalah metode terampil dari kendaraan besar. Dikatakan Buddha membina diri selama 3 asamkhya-kalpa untuk mencapai kebuddhaan. Semua ini menggunakan Dharma metode terampil untuk membantu Anda semua untuk mengerti.
sehingga perlu untuk menggunakan berbagai metode terampil. Akan tetapi untuk membimbing para makhluk, ini dinamakan sebagai kendaraan besar. Membuka pintu Dharma metode terampil dari kendaraan besar, mengajar mengikuti akar kapasitas para makhluk. Dikatakan Buddha membina diri selama 3 asamkya kalpa untuk mencapai kebuddhaan. Dia ingin menjelaskan proses pelatihannya, sehingga dia menceritakan cerita masa lalu. Terdapat satu periode ketika Buddha Sakyamuni mempraktikkan benih sebab, yaitu ketika dia membina diri pada asamkya kalpa kedua. 3 asamkya kalpa. Sekarang kita akan membahas ketika periode asamkya kalpa kedua. Asamkya kalpa ini hampir berakhir, artinya periode tersebut akan berlalu. Pada waktu itu, dia bertemu Buddha Dipankara yang muncul di dunia pada masa tersebut. Jadi, saat itu, beliau juga membina diri. Ketika Buddha Sakyamuni membina benih sebab, ketika mendengar kehadiran Buddha, hatinya sangat bersukacita. Dalam proses ini, beliau memiliki kesempatan. Beliau membeli 5 kuntum bunga teratai. Begitulah prosesnya. Mendengar semua orang mau memberi persembahan kepada Buddha, dia menggenggam jalinan jodoh ini di kota ini. Melihat seorang gadis. Gadis ini adalah seorang pelayan istana. Dia mengeluarkan 7 kuntum bunga teratai. Dia sangat sukacita melihat bunga teratai. Terhadap gadis ini mengatakan, "Saya ingin membeli 5 kuntum teratai darimu." Gadis ini lalu bertanya kepada praktisi ini, "Untuk apa kamu ingin membeli bunga teratai?" "Karena saya tahu Buddha Dipankara sudah berada di kota ini, saya ingin memberi persembahan kepada Buddha. Oleh karena itu, apakah kamu bisa menjual 5 kuntum teratai kepada saya?" Maka dia berpikir bahwa dia ingin memberi persembahan kepada Buddha. Tapi dia sendiri adalah seorang pelayan istana, tidak bisa pergi. Lalu mengatakan, "Baiklah, saya akan menjual 5 kuntum teratai kepadamu, tetapi saya masih tersisa 2 kuntum bunga teratai. Saya juga ingin meminta tolong kepadamu. Wakili saya memberi persembahan kepada Buddha." Dengan demikian, dia membawa pergi 7 kuntum teratai, sampai ke hadapan Buddha Dipankara. Pergi memberi persembahan kepada Buddha dengan hati tulus. Saat itu dengan tulus memberi persembahan kepada Buddha. Setelah memberikan persembahan kepada Buddha, Buddha Dipankara berjalan ke depan. Sakyamuni melihat tanah berlumpur. Dia khawatir sang Buddha akan menginjak lumpur tersebut. Dia pun dengan cepat melepaskan jubah kulitnya, melempar jubahnya untuk menutupi lumpur tersebut. Tetapi jubah kulit itu tidak cukup menutupi tanah karena ada banyak lumpur. Jadi, dengan segera ia melepaskan ikatan rambutnya dan membiarkan rambutnya terlepas. Kemudian dia berbaring dan menggunakan rambutnya untuk menutupi tanah berlumpur yang tidak dapat ditutupi dengan bajunya, sehingga Buddha dapat berjalan melewatinya. Karena demikian, Buddha Dipankara melihat rasa hormatnya dan ketulusan dalam melakukan persembahan. Sang Buddha memberi peramalan kepadanya, "Dikarenakan ketekunanmu, setelah melewati 91 kalpa berikutnya, kamu seharusnya dapat mencapai kebuddhaan. Dan gelarmu adalah Tathagata Sakyamuni." Inilah kisahnya.
Cerita ini adalah menceritakan ketika Bodhisattva Sumati bertemu dengan Buddha di Pankara dan memperoleh peramalan. Ini adalah yang diceritakan Buddha Sakyamuni. Pernah ada satu masa menceritakan benih sebab Bodhisattva Sumati dapat mencapai kebuddhaan dan proses pembinaan dirinya, salah satu sebab dan kondisinya. Ini dikatakan, hal yang terjadi dalam jangka waktu itu, dalam pelatihan diri dan di dalam benih praktek itu, hal yang terjadi dalam jangka waktu itu, maka para pria berbudi dalam jangka waktu itu berkali-kali datang untuk melatih diri selama waktu 3 kalpa. Di salah satu kehidupannya bertemu dengan Dipankara Buddha. Maka aku berbicara tentang Buddha Dipankara dan lainnya. Ini adalah apa yang Buddha maksudkan dalam tulisan tersebut. Naskah sutra sebelumnya telah mengatakan bahwa dia bertemu dengan Buddha yang seperti ini. Maka, para pria berbudi, dalam jangka waktu ini, saya sudah bertemu dengan Buddha ini. Saya pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ini merupakan cerita masa lalu Buddha Sakyamuni dan Buddha Dipankara. Ini merupakan proses pelatihan dari Buddha Sakyamuni. Disebutkan pada masa dahulu kala, Bodhisattva Sumati secara kebetulan bertemu dengan Buddha Dipankara dan mendapatkan peramalan. Engkau pada masa mendatang akan mencapai kebuddhaan dengan gelar Sakyamuni. Semua ini adalah hal yang terjadi dalam jangka waktu itu. Dalam jangka waktu itu, sebelum kalpa sebanyak butiran debu sebagai awal dan batas dari masa mendatang sebagai akhir. Selang waktu di antaranya sebagai dalam jangka waktu itu. Sekarang menunjukkan kalau telah membina benih pada masa Buddha Dipankara untuk menghapus keraguan akan benih sebab. Dalam jangka waktu itu, sebelum kalpa sebanyak butiran debu sebagai awal, jika ingin mengatakan kapan Sang Buddha membangkitkan tekadnya, maka itu adalah sebelum kalpa sebanyak butiran debu, saat itulah dimulai. Kalpa sebanyak butiran debu, setiap orang seharusnya masih mengingatnya. Buddha Mahabhisna Jenana Bibu, pada waktu itu, kalpa sebanyak butiran debu dimulai pertama kali membangkitkan sebersit niat, yaitu membangkitkan hati Bodhisattva. Beliau mendengarkan sutra teratai dan membabarkan sutra teratai. Kemudian membangkitkan hati Bodhisattva dimulai dari waktu itu. Batas dari masa mendatang sebagai akhir, saat itulah dimulai. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam waktu itu, dan akan berlanjut hingga batas dari masa mendatang. Demikianlah yang terjadi selama ini. Selang waktu di antaranya sebagai dalam jangka waktu itu. Dari awal sampai akhir, di seluruh periode ini disebut dalam jangka waktu itu. Dari awal sampai akhir, tahapan ini semuanya disebut dalam jangka waktu itu. Sehingga kita menjadi tahu berapa lama dalam jangka waktu itu. Dalam jangka waktu itu adalah waktu yang sangat lama. Juga menunjukkan kalau Buddha Dipankara memberikan peramalan dan memasuki parinirvana untuk menghapus keraguan akan buah. Benih dan buah ini bukanlah tunggal, semuanya adalah metode terampil. Makanya disebut menghapus keraguan. Beliau juga menunjukkan kalau Buddha Dipankara memberikan peramalan dan memasuki parinirvana
adalah untuk menghapus keraguan mereka akan Buddha. Beliau menceritakan mengenai Buddha Dipankara adalah untuk menjelaskan kepada kita akan pemberian peramalan tersebut. Kita telah membahas bab memberikan peramalan dan aspek jejak. Sebelumnya di dalam bab memberikan peramalan, Sang Buddha juga memberikan peramalan kepada para muridnya. Ini adalah untuk menunjukkan proses pembinaan diri mereka yang berarti telah diberkati dan telah menerima peramalan. Saat diberi peramalan, mereka masih berada di tingkat membina benih. Buddha Dipankara memberikan peramalan kepadanya. Setelah 91 kalpa, kamu akan mencapai kebuddhaan. Oleh karena itu, 91 kalpa sebelum Buddha Sakyamuni adalah Buddha Dipankara. Berapa lamakah waktu ini? Di antara waktu ini sebelum periode 91 kalpa ini, masih ada Buddha yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga kita dapat mengetahui seberapa lama waktu ini. Maka di saat Buddha Sakyamuni menampakkan wujud mencapai kebuddhaan, ini menunjukkan seberapa lamanya waktu ini. Oleh karena itu, memasuki parinirvana adalah mengetahui seberapa lama proses waktu yang dibutuhkan ini untuk menghilangkan keraguan yang ditimbulkan oleh semua orang. Waktunya sangat-sangat lama. Kita hendaknya yakin bahwa waktu yang dibutuhkan sangat lama. Kita hendaknya yakin dan percaya. Oleh karena itu, benih dan buah ini bukanlah tunggal. Sebab akibat memupuk benih dan merealisasikan buah tidak hanya satu saja, tetapi tidak dapat dihitung. Kehidupan Buddha hanya melihat dari saat mencapai kebuddhaan saja. Selama 49 tahun, kalian lihat, beliau membahas tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Ada berapa banyak cerita yang sudah diceritakan? Tidak hanya sebuah cerita saja, tetapi tak terhitung jumlahnya. Ini semua disebut sebagai metode terampil. Semua cerita tersebut disebut sebagai metode terampil. Oleh karena itu, juga mengatakan bahwa mereka memasuki parinirvana. Juga mengatakan kalau Buddha Dipankara memasuki parinirvana. Mengatakan kalau dalam jangka waktu itu, mengungkapkan, membimbing, dan memasuki parinirvana. Lalu masih berkata, Buddha Dipankara memasuki parinirvana. Setelah era Buddha Dipankara berlalu, masih ada era Dharma benar, era Dharma mirip, lalu era kemunduran Dharma. Setelah semua era ini berakhir, ini membahas tentang masa lampau. Ini semua adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Ini bukan nyata. Apa yang dibabarkan dalam ajaran pada masa lampau, membina benih dan memperoleh buah, semuanya adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Maka sepatah kalimat ini adalah untuk menghapus keraguan. Seperti inilah, Buddha Dipankara juga ada saatnya memasuki parinirvana. 91 kalpa kemudian setelah waktu itu berlalu, terus sampai sekarang. Demikianlah panjangnya waktu tersebut. Segala hal yang dibabarkan oleh Sang Buddha, semuanya adalah metode terampil. Bermula dari fenomena dan peristiwa dahulu, yang diungkapkan untuk didengar sekarang. Ini juga disebut terampil. Menceritakan tentang masa lalu, ada peristiwa, ada fenomena, ini adalah terampil. Karena peristiwa itu terjadi karena dilakukan sesuai dengan prinsip kebenaran,
namun peristiwa pastilah akan berlalu. Di manakah peristiwa dan fenomena itu berada sekarang? Kita mengatakan Sang Buddha, Buddha Sakyamuni. Kita hanya dapat mengucapkan melalui mulut terus-menerus, tidak berhenti memuja Buddha. Apa itu Buddha? Kita akan mengatakan Buddha adalah prinsip kebenaran. Benar, Buddha adalah prinsip kebenaran karena Buddha tercerahkan dan tersadarkan. Pencerahan dan kesadaran adalah prinsip kebenaran. Maka ini adalah prinsip kebenaran. Maka itu Buddha, wujud penampilannya. Walaupun sudah tidak berada di dunia, namun pencerahannya dan kesadarannya, dharma kayanya masih ada. Sehingga prinsip kebenaran masih ada. Peristiwa dan fenomena telah padam, tidak ada lagi, sudah tidak ada, maka bukan nyata. Semua kisah ini adalah metode terampil. Setiap orang dari kita juga demikian. Peristiwa dan fenomena yang kita alami setiap hari sekarang tidak akan didapatkan lagi walaupun kita memohon. Kita tidak berdaya. Peristiwa yang terjadi pada waktu kemarin, walaupun Anda ingin mengeluarkannya, sudah tidak ada lagi. Apalagi dengan berlalunya waktu, apa yang dibabarkan dalam ajaran pada masa lampau, segala yang diajarkannya di masa lampau adalah mengenai membina benih dan memperoleh buah. Baik itu mengenai jalinan jodoh atau menceritakan kisah, ini semua peristiwa masa lalu yang diciptakan oleh sebab dan kondisi. Demikian pula, kita beraktivitas di seji karena ada hal yang butuh perhatian dan bantuan kita dengan segera. Dalam proses ini, kita bertemu dengan orang, perihal, dan benda. Namun setelah bersumbangsi, segalanya akan berlalu. Hal ini telah berlalu, perihal dan rupa lama-lama akan memudar. Namun prinsip kebenaran dan kisah akan terus ada. Kita hanya bisa menceritakan kisah, namun kita tidak bisa menyimpan perihal dan rupa. Jadi ini dinamakan membina benih dan memperoleh buah. Ini semua adalah masa lampaunya. Semuanya adalah metode terampil. Semua ini adalah metode terampil. Demikianlah prosesnya. Jadi kalau kita memiliki keraguan dalam batin, kita mesti segera melenyapkannya. Jangan ragu. Jadi, membedakan dengan menggunakan metode terampil, bukan disampaikan secara lisan. Semuanya masing-masing memiliki fenomena yang ditampakkan, seperti berdiam di istana, meninggalkan kehidupan berkeluarga, fase-fase dari 8 fase menuju kebuddhaan. Semua yang sama-sama dapat dilihat dan didengarkan. Membedakan dengan menggunakan metode terampil, bukan disampaikan secara lisan. Faktanya, jika seseorang mengatakan tentang sesuatu hal, dia tidak bisa menampakkan fenomena itu saat dikatakan. Kita hanya mendengar dan masuk ke indera pendengaran kita saja. Semua ini adalah kalimat secara lisan. Objek suara adalah suatu sebutan. Indera pendengaran juga suatu sebutan. Sehingga indera pendengaran artinya ada telinga tetapi tidak bisa mendengarkan. Ini karena kesadaran tidak bekerja. Akar indera, objek dan kesadaran harus dipadukan, barulah ada fungsinya. Terkait kesadaran kita, apabila saraf pendengaran kita rusak, hanya ada wujud telinga ini, maka telinga juga tidak berfungsi. Telinga telah mengalami kerusakan, sehingga dikatakan, bukan disampaikan secara lisan. Ucapan juga hanya sebuah kemampuan saja. Kita harus menggunakan kemampuan berucap kita, menyerap ajaran ke dalam batin kita,
untuk memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Jadi, semuanya masing-masing memiliki fenomena yang ditampakkan. Menggunakan bahasa untuk menggambarkan hal tersebut, yang berarti bahwa hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan. Oleh karena itu, ketika kita membabarkan Dharma, juga menggunakan kata-kata saja. Jadi, seperti berdiam di istana, meninggalkan kehidupan berkeluarga, fase-fase dari 8 fase menuju kebuddhaan. Sama seperti Buddha menampakkan diri di dunia, terlahir dan tumbuh besar di istana, berdiam di istana, dia menemukan prinsip kebenaran, ingin mencari kebenaran ini. Oleh karena itu, beliau ingin menjadi monastik, meninggalkan istana, menjadi monastik, mencari jalan kebenaran dan melatih diri. Kemudian duduk di bawah pohon Bodhi, mencapai pencerahan. Kemudian mulai membabarkan Dharma, akhirnya memasuki parinirvana. Semua ini adalah fase-fase dari 8 fase menuju kebuddhaan. Dia datang ke dunia. Buddha menggambarkan proses ini dengan kata-kata untuk menjelaskan pencapaian di masa lalunya untuk mendidik para makhluk. Juga mengungkit tentang Buddha di Pankara dan lainnya. Ini adalah perihal tentang membina benih dan memperoleh peramalan. Selanjutnya berbicara tentang memasuki parinirvana. Sebagaimana sekarang dalam sutra mengatakan akan memasuki parinirvana. Semuanya adalah metode terampil. Juga mengungkit tentang Buddha di Pankara dan lainnya. Ini adalah perihal tentang membina benih dan memperoleh peramalan. Karena demikian, dia berjalan di jalan ini dan mempraktekkannya, sehingga dia bisa memperoleh peramalan dari Buddha tersebut. Dia akan mencapai kebuddhaan setelah 91 kalpa. Hal ini benar-benar terjadi, bukannya tidak terjadi. Namun, untuk mengungkapkan kenyataan yang terjadi pada saat itu, sekarang menggunakan kata-kata untuk mengungkapkannya. Selanjutnya berbicara tentang memasuki parinirvana, yaitu pada saat itu Buddha di Pankara memasuki parinirvana. Di masa mendatang, tubuhku juga akan memasuki parinirvana. Semua ini adalah metode terampil. Buddha di Pankara memasuki parinirvana. Buddha Sakyamuni memasuki parinirvana. Semua sama. Semuanya adalah metode terampil. Saudara sekalian, ini semua adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Prinsip kebenaran yang beragam, semuanya adalah dengan metode terampil. Karena segala kata tidak memiliki peranan lagi yang dikatakannya, mengambil yang lalu untuk mendidik yang sekarang, sehingga yang lalu adalah yang telah berlalu. Apalagi zaman yang lama, dahulu adalah demikian, sekarang juga demikian, karena prinsip kebenaran adalah tidak berubah selamanya. Kondisi kehidupan juga selamanya tidak berubah. Lahir, tua, sakit, mati dari kehidupan manusia selamanya sama juga. Kehidupan manusia ada lahir, tua, sakit, mati. Ini adalah nyata. Ini adalah prinsip kebenaran. Manusia tiada berhentinya tersingkirkan, tiada berhenti lahir lagi, yaitu lahir, tua, sakit, mati. Tetapi pergi dan kembali lagi, pergi dan datang lagi. Datang dan pergi ini, waktu ini adalah terhubung dari setiap menit dan detik. Tidak lain adalah dahulu, sekarang, masa mendatang. Sehingga kita harus jelas dahulu, sekarang, masa mendatang ini. Fenomena yang diakumulasi tidak lain adalah membina benih dan memperoleh buah.
Benih praktek ini, setiap menit dan detik kita, setiap ucapan, setiap gerakan, semuanya berada pada benih praktek. Ini adalah proses dari pembinaan diri kita, dari waktu yang singkat sampai pada waktu yang panjang. Dari niat awal, niat pikiran yang kokoh ini, terus sampai pada masa mendatang. Waktu yang tak habis-habisnya ini harus menggenggam baik-baik niat awal, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.